ketika sebenarnya untuk pengumuman diumumkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, inilah seharusnya di sini. Dengan adanya penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022, tentunya teman-teman bertanya-tanya apa sih penyebabnya dan kira-kira untuk pengumuman yang nantinya akan disampaikan kapan. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang pengumuman penting dari Kemdikbudristek, yaitu penyebab penundaan pengumuman kelulusan P3K Guru 2022, yang mana di sini terdapat kabar gembira untuk teman-teman P1, P2, P3 dan juga P4 di atas penundaan ini. Nah, kira-kira untuk tanggal dan juga bulannya nanti kapan untuk pengumumannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama kita kutip dari jpnn.com bahwasanya di sini Dirjen GTK belak-belakan soal alasan pengumuman guru P3K 2022 ini ditunda. Seperti yang telah disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan atau PLT Dirjen GTK dari Kemdikbudristek, Ibu Nunuk Suryani, akhirnya menyampaikan pernyataan resmi terkait tentang alasan penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru. Yang mana jadwal semula untuk pengumuman hasil seleksi P3K Guru ini adalah dilakukan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Dan dari Prof Nunuk ini mengimbau para peserta seleksi dari yang masuk kategori prioritas 1 hingga pelamar-pelamar umum ini adalah agar tetap bersabar menanti pengumuman. Beliau menyampaikan bahwasanya untuk pengumuman ini akan dipublikasikan pada bulan ini ya. Artinya pengumuman tetap dilaksanakan pada bulan Februari. Nah, perlu diketahui peserta P3K Guru 2022 itu terbagi ke dalam 4 kategori prioritas, yaitu mulai dari pelamar prioritas 1, prioritas kedua, prioritas ketiga, dan juga pelamar umum atau pelamar prioritas yang keempat. Nah, P1 adalah guru honorer negeri dan swasta yang lulus passing grade dan tidak mendapatkan formasi di tahun 2021. Sedangkan untuk P2 adalah guru honorer K2 yang tidak termasuk dalam pelamar prioritas 1 atau P1. Nah, mereka tidak lulus passing grade maupun belum ikut seleksi P3K Guru 2021 tetapi sudah mendaftar. Nah, P3 adalah guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun di Dapodik. Ini mereka tidak lulus PG maupun juga belum ikut seleksi P3K 2021 namun sudah mendaftar serta mengakhiri pendaftaran. Sedangkan untuk P4 atau pelamar umum adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada database Kemdikbudristek dan terdaftar di Dapodik. Nah, selanjutnya terkait tentang alasan sanggah. Inilah yang merupakan pertanyaan teman-teman di kolom komentar video sebelumnya disampaikan, yaitu untuk alasan pengumuman hasil seleksi P3K Guru itu mengapa kok bisa ditunda. Nah, di sini terkait tentang alasan pengumuman hasil seleksi P3K Guru ditunda, ini dari Prof Nunuk menjelaskan bahwa penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 dilakukan karena Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau Panselnas CASN pada hari Kamis tanggal 2 Februari itu menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi dalam mengoptimalisasikan pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, rapat dihadiri dari tim Panselnas yang terdiri dari Kemdikbudristek, kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, serta dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dan selanjutnya dari Prof Nunuk ini menjelaskan setelah dilakukan seleksi ASN P3K 2022 untuk formasi pelamar P1, pelamar prioritas kedua, pelamar prioritas ketiga, dan juga pelamar umum ini masih terdapat formasi kosong serta kuota yang belum terserap ya. Nah, oleh karena itu perlu diperjuangkan agar ASN P3K yang direkrut ini menjadi lebih banyak lagi jumlahnya. Kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar sehingga kami ingin memperjuangkan formasi yang kosong ini agar bisa diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Itulah ujar dari Ibu Nunuk menurut pernyataan resminya. Yang benar di sini untuk Prof Nunuk berharap seluruh guru honorer ini bisa memahami keputusan para Panselnas di ASN tersebut. Karena pemerintah ingin jumlah ASN P3K yang diterima nantinya ini adalah bisa lebih banyak.
Nah, Prof. Nunu menjelaskan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RP nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah, Kemdikbudristek ini dapat memberikan rekomendasi penempatan di sekolah lain bagi guru yang saat ini bekerja tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolahnya. Dan untuk itu, dalam rangka optimalisasi dan pemberian rekomendasi tersebut perlu adanya penundaan pengumuman agar persoalan kuota yang belum terserap dan penataan penempatan guru ini dapat terrealisasikan. Nah, langkah optimalisasi formasi dan sinkronisasi data ini membutuhkan waktu sehingga berimplikasi pada penundaan pengumuman hasil seleksi, terang Ibu Nunu. Nah, selanjutnya terkait tentang pengumuman. Untuk pengumuman nanti kapan? Nah, pengumuman hasil seleksi P3K 2022 tetap dilakukan pada bulan Februari ini. Nah, informasi lebih lanjut, Prof. Nunu menjelaskan penundaan pengumuman ini merupakan bagian dari langkah perjuangan Panselnas ASN agar dapat memaksimalkan formasi yang tersedia. Dia meminta pengertian atas penundaan pengumuman seleksi P3K Guru 2022 ini. Dan dikatakan bahwa pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 akan dilakukan paling lambat akhir bulan ini. Jadi tetap dilakukan di bulan Februari meskipun nanti paling lambat itu akhir bulan ini ya. Nah, insya Allah Panselnas akan mengumumkan hasilnya sekitar minggu ketiga atau minggu keempat Februari sesuai arahan dari BKN. Itulah ujar dari Ibu Nunu. Kalau misalkan kita itu bisa melihat untuk jadwal sebelumnya, ini adalah seharusnya dari BKN, dari Kemdikbud ya, dan juga BKN melalui akun SSCSN, teman-teman sudah bisa melihat untuk hasil pengumumannya, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ya. Jadi seharusnya kita bisa melihat untuk pengumumannya yaitu mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari, namun dilakukan penundaan dengan alasan yang sangat baik tadi. Jadi dengan tujuan yaitu untuk mengoptimalkan formasi yang belum terisi. Tentunya kabar gembira bagi teman-teman yang kemarin itu belum resume, khususnya untuk P1, nanti bisa dicek secara berkala di akunnya dan juga bisa dipantau ya untuk nomor HP-nya yang dulu didaftarkan itu adalah aktif. Siapa tahu nanti kita mendapatkan informasi terkait tentang notifikasi bahwa teman-teman diminta untuk login dan juga resume. Itulah sesuatu hal yang kemarin pernah disampaikan juga. Nah, selanjutnya untuk pengumumannya nanti kira-kira kapan? Nah, di sini kalau misalkan kita melihat untuk di jadwal ya, untuk di bulan Februari itu adalah terdiri dari 28 hari ya. Jadi ada tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Kalau tadi disampaikan yaitu terkait tentang pengumuman berikutnya itu adalah tetap dilakukan di bulan Februari. Berarti di sini nanti kemungkinannya antara pekan ketiga sampai dengan pekan keempat, maka bisa kita pantau yaitu mulai pada tanggal-tanggal ini ya. Ya, benar seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika sebenarnya untuk pengumuman diumumkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, inilah seharusnya di sini. Namun di sini penundaan, artinya di sini kita belum bisa melihat pada tanggal-tanggal ini. Berikutnya kalau misalkan kita melihat nanti untuk jadwal berikutnya tentunya nanti akan mengalami pengunduran juga ya, dikarenakan untuk pengumumannya ini juga mengalami kemunduran. Kemudian untuk tanggal berikutnya kira-kira kapan? Nah, di sini kalau misalkan disampaikan tadi yaitu pada pekan ketiga ataupun juga pekan 4, maksimal inilah pada akhir bulan Februari ini. Jadi maksimal tanggal 28 inilah nanti akan diumumkan, tentunya tidak akan melewati dari bulan Februari ya. Jadi teman-teman selalu memantau akun SSCSN masing-masing dan juga guru P3K Kemdikbud.go.id sesuai dengan tutorial sebelumnya, yaitu mulai dari hari ini, yaitu mulai dari di sini adalah pekan ketiga ya. Mulai dari tanggal 12 kita bisa pantau, kemudian sampai nanti di tanggal 28 di akhir bulan ini. Demikian informasi ini, semoga bisa bermanfaat dan tentunya nanti kita harapkan hasil yang diberikan ini nanti merupakan hasil yang terbaik untuk kita. Tentunya adalah untuk kepentingan teman-teman guru dan semuanya untuk pemaksimalan pengangkatan P3K di tahun ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.